Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Agil, saya foundernya Exeliga. Nah, di video kali ini saya mau coba mengerjakan case secara live ya. Jadi sebenarnya kemarin itu tanggal 19 Juni ada Battle 2 untuk kompetisi Microsoft Excel Indonesia. Cuma karena saya masih di pesawat, jadi saya nggak bisa ikut. Nah, saya udah download filenya sama video intronya. Jadi saya mau coba simulasi gitu biar teman-teman yang mau ikut tuh kebayang ya kalau kita mau ngerjain atau ikut lomba Excel tuh seperti apa gitu ya. Buat intro jadi kita tuh akan dia kasih akses ke web, terus di sana kita bisa nonton dulu video intro penjelasan soalnya tuh, sebelum kita pencet tombol start. Nah, kita bisa tonton itu dulu, kita coba bisa membayangkan itu dulu. Kita dikasih waktu 15 menit gitu maksimal. Dalam waktu 15 menit itu kita harus pencet tombol start. Nah, setelah pencet tombol start, baru kita bisa akses si soalnya dan kita harus kerjain dalam waktu 30 menit. Dan di dalam web itu kita harus input jawabannya gitu ya. Ada formatnya gitu, nanti bisa saya tunjukin. Terus kita harus upload file Excel-nya gitu karena mereka mau lihat kita ngerjain dan menjawab soal itu seperti apa. Nah, ini pertama kita bayangin kita masuk ke webnya, terus kita dapat link, terus kita bisa nonton video intronya. Kita play aja ya. Collecting Scarves, designed by Benjamin Weber from Austria. You are a big football fan and want to collect as many scarves of football teams as possible. Oke, jadi tadi yang bikin tuh namanya Benjamin Weber ya. Jadi pembuat Excel case tuh ada banyak gitu dan pasti dikasih tahu siapa pembuat soalnya. Nah, di case ini kita kayak fans bola dan kita mau ngumpulin scarf gitu ya, tim bolanya. In order to get those scarves, you either must travel to those cities and buy them from level 1 to 3, or manufacture them on your own from level 4 to 6. Oke, jadi ada level 1 sampai 3. Itu cara kita dapetin scarfnya itu pertama travel and buy. Jadi kita pergi ke city-nya dan beli. Terus level 4 sampai 6 ini kita manufaktur atau produksi. In level 7, you can either manufacture or buy the scarves, and you have to decide what's the cheapest way to obtain them. Oke, sedangkan kalau level 7 kita harus ngitung dua-duanya. Kalau manufaktur berapa, kalau beli berapa, dan kita pilih yang paling murah gitu. Scarf data. All 100 unique scarves are displayed in the scarves worksheet. Oke, jadi ada scarf datanya, ada 100 unique scarf, terus ada sheet-nya gitu ya. Ini kita bisa lihat sepintas ya. Ini mungkin nama city, terus ini saya nggak tahu angka apa. Terus ini kayak kombinasi warnanya gitu ya. Dan dalam bentuk angka sama colors. The data includes the city where you can get them, Kayak the ada city's city name, coordinates, ternyata itu and the city 9 name. color elements that make up each scarf. Oke, ada koordinat, berarti ini koordinat ya. Angka-angka ini koordinat sama 9 color elementsnya. The case has 140 questions of 7 Kayak ada 140 pertanyaan, 7 level, 5 bonus levels question. of difficulty, and 5 bonus questions. Note that the levels are not in the order of difficulty. If you get stuck on level 3, you might want to move ahead to level 4. Ya, jadi levelnya itu nggak ngurut berdasarkan tingkat kesulitan ya. Jadi kalau misalnya kita stuck bisa skip aja gitu ke soal yang lebih gampang. Plan your strategy wisely. Good luck and see you in Las Vegas. Ya, jadi di sini teman-teman tuh sebenarnya punya 15 menit buat putar ulang-ulang biar benar-benar paham dulu sebelum kita buka filenya gitu ya. Karena setelah pencet tombol start kita harus submit dalam waktu 30 menit. Nah, ini yang tips yang apa berguna ya buat teman-teman. Oke, saya udah siapin stopwatch di sini 30 menit. Jadi kalau misalkan saya pencet eh, start, anggapannya kita harus download filenya terus mulai buka dan ngejain ya, gitu. Jadi di sini saya akan klik tombol start ini, terus saya akan download soalnya, terus kita mulai ngerjain gitu. Oke, saya pencet, terus saya download soalnya, terus saya buka. Oke, ini soalnya. Nah,
kalau kita udah nonton videonya, kita harusnya udah bisa lebih gampang ya memahaminya gitu ya. Dan di sini mungkin ada informasi tambahan kayak ini ya, perhitungan traveling itu 100 dikali square root difference dari x-axis sama y-axis ke sini ya, Vienna. Kita selalu start di Vienna. Koordinatnya x48, y27. Terus kalau kita traveling, beli scarf, each scarf tuh harganya 15 euro di tokonya. Oke. Oke, jadi ini jaraknya itu pakai, ini sebenarnya kayak Pitagoras dikali 100, itu dalam kilometer. Terus cost-nya itu per kilometer 1 euro. Itu yang perlu kita pahamin ya. Setelah itu, kalau kita mau manufaktur, selalu senilai 200 euro. Kayaknya ini per scarf. Terus sama cost of materialnya. Kemudian ada penjelasan tambahan, material for each color element can only be bought in boxes of 10 same color. Jadi kita harus beli itu dalam kelipatan 10, nggak boleh curah gitu ya. Each color element has a different price, which can be found in the scarf's worksheet. Oke, berarti ada di scarf worksheetnya. Di sini ada bonus question. Ini teman-teman bisa mau start dari sini boleh, tapi saya mau kerjain yang langsung ke level-levelnya dulu. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Nomor satu, locate the scarf. In which city can you obtain this given scarf? Di sini kita diminta cari kota, sama kita dikasih tahu scarf-nya itu kombinasinya apa, gitu ya. Sekarang kita lihat scarf-nya. Oke, di sini ada dataset ya. Ini kayak yang di video tadi ada city, koordinat X, koordinat Y, sama scarf-nya. Nah, datanya itu kan dalam bentuk langsung digabung ya. Berarti kita perlu bikin kolom bantuan yang ngegabung si scarf-nya itu. Kita bisa pakai fungsi concat namanya. Ini langsung diblok aja, fill down. Oke, kita langsung dapat ya. Nah, karena ini pasti akan sering dipakai, kita bisa namain pakai name range ya. Ini city saya namain city, koordinat X saya namain city X, koordinat Y saya namain city Y, terus ini scarf saya namain scarf. Oke, ini abbreviation saya namain app. Jadi dia kayak singkatan dari colorsnya gitu ya. Color itu saya namain color, cost itu saya namain cost. Oke. Balik ke case, ini diminta kota, kita bisa pakai lookup biasa. Saya pakai XLOOKUP, saya lookup ini ke scarf, karena tadi saya udah namain ya, ke scarf, terus saya balikin city-nya, gitu. Ini kita bisa cek ke example, nah kalau udah oke, sama kita bisa copy paste ya. Nah, level code ini yang nanti di copy terus di paste ke websitenya, sebagai jawaban kita, gitu. Lanjut ya, get to the scarf, kita start di Vienna, ini rumus distance-nya, ditanya how many kilometer do you need to travel to get to the city of the scarf. Oke. Jadi pertama kita harus tahu X sama Y-nya dulu. Kita bisa pakai X lookup, scarf-nya kita lookup ke scarf, terus saya lihat city X ya, karena saya mau cari koordinat X-nya. Terus ini saya kunci kolomnya, sedangkan kalau Y saya cari city Y. Nah, ini kita bisa cari distance, itu ada rumusnya tadi ya. Ikutin aja. 100 dikali square root, terus selisih antara X dengan 48 dikuadratin plus dalam kurung Y-nya dikurang 27 dikuadratin tutup kurung. Oke, kita dapat ya. Ini dalam desimal, dia minta round your answer to the nearest integer. Nah, kita bisa pakai fungsi round. Oke, kalau udah, ini bisa saya copy ke bawah. Terus jawabannya bisa saya copy ke sini. Nanti ini yang di copy ke websitenya. Lanjut, buying 3 scarves.
Ini ada 3 scarf, each scarf harganya 15 euro. Terus start to Vienna, you need to choose the optimal cheapest route that would cover all three cities. After the third city, you do not need to return to Vienna. Jadi intinya ini kita harus tahu nih kotanya di mana, koordinatnya di mana, terus kita kayak harus berlanjut gitu ya. Sebisa mungkin kita nggak bolak-balik. Nah ini agak susah. Jadi ini akan saya skip dulu. Saya lanjut ke yang level 4. Ini coba manufacturing. Terus ini ada scarf-nya ada 5. Terus yang ditanya itu dari scarf ini gitu ya. Contoh di example 4, dia butuh 9 red, 15 white, 16 blue dan seterusnya. Yang ditanya itu blue, jawabannya 16. Oke. Intinya kita harus ngitung ya dari scarf ini blue itu berapa gitu. Nah, ini kita coba cari abbreviation-nya dulu ya. Ini kita look up color-nya ke color, terus balikin abbreviation-nya. Terus kita coba concat si scarf-nya ini. Jadi saya gabung jadi satu. Terus saya mau hitung huruf B di sini. Caranya kita bisa pakai fungsi len. Kita hitung dulu karakternya ada berapa si gabungan concat tadi. Terus kita substitute ya si huruf B-nya dengan blank. Jadi kayak mengurangi teks, mengurangi B-nya gitu. Nah, setelah dikurangi kita dapat si B-nya itu ada berapa. Jadi awalnya itu eh, ada inisial panjang, terus saya substitute B-nya jadi blank, terus saya kurangin ya selisih panjang yang lama sama yang baru, dapat nih 16. Angkanya sama, ini kita copy. Ini yang di copy paste ke websitenya. Lanjut, let's take up the color element needed to make for a specific city. Jadi kita dikasih city, terus how many given colors. Jadi kurang lebih sama, cuma satu city itu bisa lebih dari satu scarf. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih, scarfnya ada apa aja. Kita bisa pakai fungsi filter, yang kita filter itu scarfnya, terus kriterianya city-nya itu sama dengan yang di sini. Nah, kita udah dapat nih Vienna itu ini kita concat aja. Oke, terus pakai rumus yang sama ya. Ini kurang lebih rumusnya bisa sama nih. Ini, sorry, ini kita copy aja rumusnya. Cuma bedanya yang kita look up itu colornya. Oke, terus ini teksnya yang ini, teksnya yang ini diganti sama yang ini. Oke, dapat ya. Ini kita copy ke bawah. Oke, jadi Vienna 6 sama, yang ini bisa kita copy. Jadi harusnya ini jawabannya. Itu. Jadi pertama kita dapetin dulu scarf-nya, kita concat untuk masing-masing city, terus dapetin abbreviation dari color-nya, terus kita cari ya G-nya itu, S-nya itu berapa. Lanjut, level 6. Sekarang kita mau manufaktur, boleh beli in packs of 10, 200 euro, satu scarf. Terus, each game separately. Jadi, kalau kita udah beli, gitu ya, nggak bisa dipakai lagi di game berikutnya. Pertanyaannya, berapa harganya ya buat manufaktur all five scars? Oke, di sini saya coba bikin permodelannya, level 6. Itu example 6. Kita coba ambil datanya, kita tarik XLOOKUP, example 6 dari kolom B, ambil kolom G sama K, sampai K, sorry. Ini, habis itu ini di concatenate. Jadi kita gabung aja. Terus saya pengen tahu ini tuh terdiri dari warna apa aja gitu. Nah, ini kita bisa split ya pakai fungsi mid. Terus start name-nya bisa pakai fungsi sequence.
Row-nya bisa pakai fungsi len, satu, terus ngambil satu. Oke. Jadi kayak di split ya karakternya, terus saya pakai fungsi unique buat dapat ya warna yang unik aja. Nah, di sini kita bisa pakai fungsi eh, nyari ya W itu ada berapa. Nah, caranya sama, len dikurang len substitute ini yang disubstitut tuh hurufnya jadi blank. Nah, di sini jadi udah dapat ya teman-teman ya W itu berapa, G berapa, B berapa, R berapa. Nah, ini kita harus beli dalam kelipatan 10. Kita bisa pakai fungsi ceiling namanya. Ini numbernya significansnya 10 gitu ya. Biar jadi formula array, ini bisa pakai formula spill. Terus tinggal cost, kita pakai XLOOKUP. Yang kita lookup tuh si abbreviation-nya. Terus return itu cost. Oke. Di sini kita bisa kali ini dengan ini. Dapat. Sekarang berarti total cost-nya adalah sum dari ini. Terus jangan lupa ditambah tadi ya 200 dikali 5. Ada scarf. Scarf-nya ada 5 gitu. Kita bikin data tabelnya, kita copy gamenya ini, terus pakai data tabel, data, motif analisis, data table, kolom input cell ke A1. Kita cek, ini 1280, bener. Oke, berarti harusnya ini bisa kita copy ya. Sini. Oke, ngintip, masih ada 17 menit. Kita masih bisa kerjain yang berikutnya. Saya lanjut ke level 7, traveling or manufacturing. Jadi kita harus ngitung nih kalau traveling berapa, manufacturing berapa. Tadi buat manufacturing itu kan kita, sorry, buat traveling itu kita lihat dari distance-nya ya. Ini bisa kita copy aja. Sorry. Oke, formulanya sama. Kita dapat distance-nya, cost-nya jangan lupa distance plus tadi ya satu scarf tuh 15. Nah, ini kita bisa copy nanti ke bawah. Sekarang cari kalau dia manufaktur. Nah, kita kan udah bikin modelnya nih di level 6 sebenarnya. Ini bisa kita copy aja level 7. Tapi bedanya ini itu ngambil dari example 7. Terus dia cuma ada di kolom G. Berarti ini kita ganti nih. Nah, tinggal gamenya kita copy ke sini. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ini tadi itu ada 5 scarf, sekarang tinggal satu. Nah, di sini dapat nih buat masing-masing game kalau produksi itu berapa. Ini kita copy ke sini. Itu ya. Sekarang tinggal cari minimumnya karena kita mau cari yang paling murah. Jadi ini traveling, ini manufacturing, kita cari minimumnya. Ini jawabannya. Jadi itu cara ngerjainnya ya. Kalau mau tes, example 7 tuh yang ini, minimumnya ini. Jadi sama ya, 260 ya. Yang lain juga harusnya oke. Sekarang kita balik ke level 3. Tadi saya mikir ya, jadi intinya itu kita harus bikin data model dulu sih kayaknya. Terus perhitungan jaraknya itu akan berubah ya, karena yang sebelumnya di Vienna terus jadi di kota sebelumnya gitu. Nah, ini kita coba dulu aja. Example 3. Saya mau X lookup ini, sini, ke kolom B. Terus saya ambil G sampai I. Oke, ini dapat ya. Terus saya mau transpose aja, biar ke bawah dia. Oke, ini dia datanya ya. Terus ini cari X sama Y aksis.
Terus awalannya itu kan Vienna ya. Vienna itu X-nya itu 48, Y-nya 27. Sedangkan yang ini kita pakai formula aja. X lookup ini ke scat ke city X. Oke. Sedangkan ini city Y. Nah, ini yang menarik gini ya. Ini kan cuma ada tiga ya sebenarnya. Terus kalau ngitung distance, ini kan tadi 100 dikali square root selisih ya. Ini ke sini, pangkatin 2 ditambah selisih ini ke sini, pangkat 2. Jadi di kota berikutnya itu ngitung berdasarkan kota sebelumnya. Nah, cuma kan kita kan mau nyari yang optimize kan. Nah, kalau yang nyari optimize ini agak tricky nih. Jadi kalau saya pribadi ya, karena cuma ada tiga kombinasi, sorry ada tiga kota, kita bisa kayak mainin kombinasinya gitu. Ini kalau pakai permutasi, kalau ada tiga, berarti ada 3 kali 2 ada 6 kombinasi. Nah, itu yang saya mau coba ya. Jadi yang pertama itu urutannya 1, 2, 3. Yang kedua itu saya mau coba 1, 3, 2. Oke. Yang kedua itu saya mau coba 2, 1. Sorry, ini sampai F ya. Ini sampai F. Sorry, sampai E aja. E, E, sampai E. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Terus saya mau coba 2, 1, 3. Terus coba 2, 3, 1. 2, 3, 1. Terus berikutnya saya coba 3, 1, 2. Terus coba 3, 2, 1. Jadi saya kayak nyobain semua kombinasi urutannya gitu ya. Jadi ngitung jarak dengan eh, 6 kombinasi urutan kota yang berbeda. Saya nggak tahu ini cara yang benar atau enggak, tapi logikanya kita kayak hitung aja semua, terus cari yang paling dekat, paling murah gitu ya. Ini formulanya sama, tinggal kita copy aja. Aduh, maaf, bener ya. Oke. Nah, di sini tinggal kita coba ini ya, cari min-nya sebenarnya. Min dari ini, kita sum ya, kita sum terus min. Oke, kita sum dulu, kombinasi pertama, terus ada 6 kombinasi, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Terus terakhir itu minimumnya dari semuanya. Oke, terus ini kita copy, terus pakai data table lagi, alt awt ininya, shortcutnya. Terus kita harus tahu, oh kali 15 ya, jangan lupa. Kalau udah tahu minnya, tinggal ditambah 15 kali 3. Terus jangan lupa di round. Ini kita round. Oke, ini kayaknya oke ya. Ini resultnya 3011. Ini juga 3011. Terus kita udah ada 6 kombinasi, kita cari yang minimum. Nah, saya rasa ini udah cukup oke ya. Itu masih ada 9 menit. Jadi logikanya ada tiga kota, kita
urutannya kita bikin gitu ya, 6 kombinasi. Kita hitung jaraknya karena harus berurutan, terus kita bandingin, kita cari yang minimum gitu. Jangan lupa nih, scarf-nya ada 3, 3, 15 ditambahin dulu terus di round, kayak gitu. Ini sekarang masih ada 9 menit. Kita coba kerjain yang bonus soal. Ada satu kota yang scarf-nya lebih banyak daripada yang lain. Yang mana? Oke. Jadi kita hitung jumlah kotanya di data ini. Bisa pakai fungsi COUNTIF, city, city lagi. Biar dia jadi array formula. Terus kita bisa pakai fungsi index, city, ambil city, match. Nah, ini kita cari nilai maksimum ya dari jumlah kotanya ini. Terus kita match ke datanya juga. 0, dapat ini Budapest. Terus, across the given data of for all levels, which scarf has appeared the most time? Oke. Jadi, saya mau gabungin semua data scarf pakai VLOOKUP. Sorry, VSTAT. Jadi, saya blok aja datanya. Saya gabungin jadi satu. Collect sampel ya. Oke, dapat. Ini ada yang NA, saya ilangin. If error, kasih blank. Terus saya pakai fungsi toCall buat ngegabungin semua jadi satu kolom. Terus karena ada yang blank, kita bisa filter. Fungsi toCall-nya kita copy, tidak sama dengan blank, biar kita dapat nih. Oke, kita udah dapat. Dia minta yang paling sering muncul. Berarti kita pakai fungsi COUNTIF lagi. Terus kita manfaatin spill formulanya ya. Terus di sini tinggal pakai index, match, max. Oke, kita dapat ya yang paling sering muncul. Terus most of the scarf are symmetrical, yang hitung yang nggak simetris. Berarti kita balik ke sini, kita bikin formula N. Kalau simetris berarti ini sama dengan yang paling belakang. Terus kriteria berikutnya ini sama dengan ini. Jadi kita bikin formula N ya, buat nge-confirm dia tuh simetris. Oke, jadi kalau simetris dia true. Yang kita perlu hitung itu yang false. Oke, dapat 14. Which city has the most white color elements? Oke, berarti kita harus hitung white buat masing-masing city-nya. Itu ya. Ini kita bisa pakai fungsi substitute. Sorry, len. Kita hitung karakter scarf-nya. Terus kita len lagi, tapi kita substitute W-nya itu jadi blank. Itu ya. Jadi kita tahu nih masing-masing white di masing-masing scarf. Tapi kita harus hitung pakai fungsi SUMIF, city, city, jumlah white-nya. Jadi biar tahu di city itu ada berapa sih jumlah white-nya. Kayak Vienna ini 3 tambah 3, 6 gitu. Nah ini tinggal pakai fungsi index lagi, city, match, max, hitung ini jumlah white yang paling banyak. Terus kita lookup ke data yang sama. Kita dapat Lisbon. Terakhir, how much would it cost to manufacture all scarves? Oke, waktunya tinggal, sorry, 5 menit. Oke, kayaknya masih bisa ya. All scarf tuh kita udah dapat nih. Si datanya tuh ini semua scarfnya. Terus kita bisa utilize leftover elements from one scarf for
manufacturing of another. Jadi kita bisa hitung itu dalam satu produksi gitu ya. Oke. Oke, jadi gini, di level 6 itu kan kita udah bikin permodelan ya. Kalau bikin scarf ini produksinya berapa? Ini kita bisa copy. Ini bonus level 5. Tapi bedanya ini kita manualin aja. Karena kan kita udah tahu ya si scarfnya itu apa aja ya. Ini kita ganti fungsi concat, tapi yang di concat itu adalah data ini. Jadi semua scarfnya kita concat gitu. Nah, di sini kita dapat nih R berapa dan seterusnya. Terus karena kita udah ngitung formulanya sama, kita langsung dapat gitu. Nah, ini bedanya, ini kan 200 per masing-masing scarf. Kita harus tahu kan, scarfnya ada berapa. Nah, ini kita bisa pakai fungsi con E ke sini. Jadi kita ngitung jumlah scarfnya berapa sih di data yang tadi kita gabungin itu. Kita dapat 8270. Oke. Nah, kita masih ada 3 menit ya. Jadi di sinilah kita koreksi, terus masukin ke websitenya jawabannya, terus kita submit, terus kita upload si file yang kita apa, yang kita punya ini gitu. Jadi kurang lebih simulasinya kayak gitu. Ini kalau masih ada waktu kita bisa kayak cross check lagi ya, di mana kita salahnya gitu. Yang saya apa masih kurang satu yang level 3 bener nggak pendekatan kita gitu ya. Saya coba cek. Tapi di sini intinya eh, saya udah punya urutan 1, 2, 3. Terus saya ganti kan urutannya 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Terus saya hitung cost-nya buat masing-masing skenario. Terus saya cari yang minimum plus 15 kali 3. Oke, kayaknya udah oke ya. Oke. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih simulasi dalam mengerjakan nama soal Excel case di lomba Microsoft Excel Indonesia dan yang internasional juga. Mudah-mudahan teman-teman kebayang. Terus mudah-mudahan ya dari saya ngerjain teman-teman juga bisa ya kebayang gitu formula apa aja yang paling sering muncul dan trik-trik yang perlu dipahamin gitu ya. Kayak tadi ngitung apa? Ngitung huruf B itu di sebuah teks tuh gimana sih? Caranya pakai fungsi len dan kombinasi dengan fungsi substitut. Kayak paling segitu dulu videonya. Nanti nextnya kita coba ngerjain case yang lain lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.